Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Cahyanding Nugraha, NRP 151-191-00-00027 dari Teknik Sementasi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rectifier. Sebelum kita membahas rectifier lebih lanjut, kita akan membahas mengenai dua arus awal yang sangat penting untuk pembahasan ke depan. Yang pertama ada arus listrik DC dan yang kedua ada arus listrik AC. Arus listrik DC atau direct current adalah arus listrik searah. Nah, dia ini merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju kutub negatif. Nah, sumber tegangan arus listrik DC ini digolongkan ada sumber arus listrik primer dan sumber arus listrik sekunder. Lalu di sini ada satu lagi sebenarnya, sumber arus listrik mekanik. Nah, lalu saya akan menjelaskan. Nah, sumber arus listrik primer di sini seperti contohnya baterai, elemen volta, elemen Daniell, dan banyak lainnya yang apabila telah tercapai keseimbangan potensial, maka tidak dapat diisi potensial kembali karena terjadi perubahan atau kerusakan satu atau beberapa komponen dalamnya. Lalu yang keduanya sumber arus listrik sekunder. Contohnya seperti aki, elemen alkalin seperti energizer, dan banyak lainnya. Nah, ini apabila tercapai keseimbangan potensial, maka dapat diisi potensial kembali dengan cara disetrum listrik. Lalu yang ketiga ada sumber arus listrik mekanik atau mekanis seperti generator, dinamo, stop kontak dari PLN, dan dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengambil contoh pemanfaatannya arus listrik DC sendiri seperti komputer, laptop, televisi, LED, dan banyak lainnya. Arus listrik DC dapat dikemas dalam bentuk aki atau disebut juga dengan elemen basah. Kalau kita lanjut, di sini ada arus listrik AC. AC di sini alternating current. Nah, dia ini dapat disebut juga sebagai arus listrik kebalikannya DC tadi, yakni bolak-balik. Arus ini biasa dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Nah, arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang akhirnya membentuk sinus. Sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik ini bentuknya tuh pasti gelombang sinus, karena selalu mengalir dua arah, yakni bolak-balik. Ada sumber tegangan dari arus listrik AC seperti arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Lalu kita menuju pembahasan inti ke rectifier sendiri. Rectifier adalah alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik AC menjadi sinyal sumber arus searah yakni DC. Gelombang AC yang berbentuk sinus dapat dilihat hanya dengan alat ukur CRO. Nah, rangkaian rectifier banyak menggunakan transformator step down yang digunakan untuk menurunkan tegangan sesuai dengan perbandingan transformasi transformator yang digunakan. Nah, rectifier sendiri dibedakan menjadi dua jenis, ada penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Sedangkan untuk penyearah gelombang penuh dibedakan menjadi penyearah gelombang penuh dengan center tap atau CT atau CT dan penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge. Di sini ada amplitudo AC, di sini ada mode sinus, grafik berbentuk sinus, di sini ada voltage, waktu, rata-rata, lalu dan maksimum negatif. Nah, di sini RMS voltage-nya 0,707 peak voltage, lalu peak voltage sendiri 1,414 RMS voltage, lalu ada average voltage-nya 0,637 peak voltage. Tegangan AC dapat digambarkan secara matematis sebagai fungsi waktu dengan persamaan seperti berikut. Lalu V peak adalah tegangan puncak,
lalu ada frekuensi sudut, lalu ada frekuensi sudut terkait dengan frekuensi fisik, F yang mewakili jumlah osilasi per detik, menggunakan satuannya Hertz. Lalu di sini perbedaan AC dan DC. Arus AC aman untuk mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan lebih banyak kekuatan ketika transfer arus. Sedangkan di arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan cukup jauh karena arus DC akan mulai melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Lalu, penyebab dari arah aliran elektron pada arus AC ini adalah magnet yang mengitari sepanjang kawat. Nah, sedangkan penyebab dari arah aliran elektron pada arus DC itu magnet yang stabil yang ada di sepanjang kawat. Lalu, frekuensi pada arus DC itu 0. Frekuensi pada arus AC atau arus bolak-balik itu adalah 50 Hz atau bisa juga 60 Hz tergantung pada negara atau kebutuhan dalam menggunakan frekuensi tersebut. Dan masih banyak lainnya perbedaan antara arus listrik AC dan DC. Lalu lanjut, di sini ada blok diagram AC/DC power supply. Di sini input AC masuk 230 volt, lalu menuju ke transformator. Di sini ada 12 volt AC bisa masuk setelah transformator. Lalu setelah tahapan ini menuju ke rectification. Di sini 12 volt DC masuk, lalu smoothing, 12 volt DC triple masuk, regulation, lalu arus output merupakan 5 volt DC regulated output. Lalu kita lanjut pembagian rectifier. Rectifier sendiri terbagi dua, uncontrolled rectifier dan AC/DC converters. AC/DC converters sendiri adalah controlled rectifier. Nah, di uncontrolled rectifier sendiri ada single phase. Di sini ada half wave, full wave. Lalu ada three phase. Di sini satu fase atau 3 fase. Nah, yang 3 fase di sini ada half wave sama full wave, sama seperti single phase. Lalu untuk AC/DC converter sendiri yang juga sama, ada single phase dan three phase juga. Tapi di single phase di sini AC/DC converters ada semi converter, full converter, dan dual converter. Berbeda dengan uncontrolled rectifier. Dan three phase yang di sini juga sama seperti single phase yang AC/DC converters, ada semi, full, dan dual converter. Lalu menuju penjelasan half wave rectifier, yakni penyearah setengah gelombang. Nah, jadi dia ini merupakan penyearah yang paling sederhana karena hanya menggunakan satu buah dioda untuk menghambat sisi sinyal negatif dari gelombang AC dari power supply dan melewatkan sisi sinyal positif. Nah, prinsipnya arus AC ini terdiri dari dua sisi gelombang, yakni sisi positif dan negatif yang bolak-balik. Sisi positif gelombang dari arus AC yang masuk ke dioda akan menyebabkan dioda menjadi bias maju atau forward bias sehingga melewatkannya. Sedangkan sisi negatif gelombang arus AC yang masuk akan menjadikan dioda dalam posisi reverse bias atau bias terbalik sehingga menghambat sinyal negatif tersebut. Lalu yang kedua ada full wave rectifier atau penyearah gelombang penuh. Nah, terdapat dua cara untuk membentuk full wave rectifier ini. Kedua cara tersebut tetap menggunakan dioda sebagai penyearahnya, namun dengan jumlah dioda yang berbeda, yakni menggunakan 2 dioda dan 4 dioda. Rectifier penuh dengan 2 dioda harus menggunakan transformer CT, sedangkan yang 4 dioda ini tidak perlu menggunakan transformer CT. Penyearah 4 dioda ini sering disebut juga dengan full wave bridge rectifier. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai penyearah gelombang penuh 2 dioda dan yang 4 dioda. Nah, yang 2 dioda ini memerlukan transformer khusus yang dinamakan dengan CT atau center trap.
Transformer CT ini memberikan output atau keluaran tegangan berbeda fase 180 derajat melalui kedua terminal output sekundernya. Sedangkan yang penyearah gelombang penuh 4 dioda atau bridge rectifier ini, dia ini jenis rectifier yang paling sering digunakan dalam rangkaian power supply, karena dia ini memberikan kinerja lebih baik dari jenis rectifier yang lain. Penyearah gelombang penuh 4 dioda ini juga sering disebut bridge rectifier atau penyearah jembatan. Lalu ada lagi penyearah gelombang atau rectifier yang dilengkapi dengan kapasitor. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh rectifier biasanya belum benar-benar rata seperti pada tegangan DC umumnya. Nah, oleh karena itu, diperlukannya kapasitor yang berfungsi sebagai filter untuk menekan ripple yang terjadi pada proses penyearahan gelombang AC. Kapasitor yang umum digunakan adalah kapasitor jenis ELCO atau elektrolit kapasitor. Lalu ada contoh rectifier lain yakni thyristor. Untuk mengontrol tegangan output DC dari penyearah, dioda bisa diganti dengan thyristor. Thyristor atau control silicon rectifier (CSR) umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pasokan DC variabel. Thyristor SCR adalah saklar yang dapat dikontrol dan dapat dinyalakan oleh arus gerbang. Beberapa miliampere arus gerbang dapat menyalakan SCR arus tinggi, asalkan anoda SCR untuk tegangan katodanya positif. Thyristor SCR adalah saklar 3 terminal, terbagi jadi 3, ada anoda, katoda, dan gerbang. Nah, lalu next di sini ada konverter AC dan DC. Nah, untuk AC DC converter sendiri tadi terbagi jadi single phase dan three phase yang sudah saya sebutkan tadi. Karena penyearah atau rectifier digunakan untuk mengkonversi AC ke DC, penyearah terkontrol ini disebut juga dengan konverter. Nah, konverter AC DC ini digunakan secara luas dalam aplikasi industri, terutama dalam drive kecepatan variabel. Nah, lalu semi-converter adalah konverter satu kuadran yang memiliki satu polaritas tegangan output dan arus positif dan negatif. Lalu ada konverter lengkap, yakni konverter 2 kuadran. Sedangkan konverter ganda adalah konverter 4 kuadran. Baik, itu saja penjelasan mengenai rectifier. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.